Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Semoga semua selalu sehat, tetap rajin membantu orang tua, serta tak lupa berdoa. Kalian tadi sudah hebat, sudah mengirimkan piket pagi kalian, membantu orang tua. Yang hari ini belum mengirimkan piket pagi membantu orang tua, nanti setelah kita belajar bersama, silahkan mengirimkan tugasnya ya. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu bahasa kita, tanah air pasti jaya, Nusa namanya, Indonesia pusaka. Pada pagi ini kita sampai tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran ketiga, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Tadi kalian sama Bu Mahi disuruh membaca modul yang sudah diberikan oleh Bu Mahi. Dari modul yang sudah kalian baca, apa yang bisa kalian temukan? Mempelajari tentang apa? Pak Ali? Cara mengisi formulir. Masih ingatkah kalian pelajaran yang kita pelajari kemarin? Mengenai apa? Mengenai wirausaha. Iya, mengenai wirausaha. Kalian tentu masih ingat wirausaha itu adalah orang yang membuka usahanya secara Mandiri. pintar semuanya. Membuka usahanya secara mandiri. Kalian tahu siapa ini? Pendiri Gojek. Oh iya, pendiri Gojek. Nah, ini adalah menteri kita. Nah, Mas Menteri ini adalah pendiri Gojek. Nah, jika kalian ingin bekerja namun bingung membuka usaha apa, kalian bisa melamar pekerjaan ke para pengusaha. Salah satunya ke Gojek ini. Gojek ini dari pusat sampai ke desa-desa sudah ada. Nah, bila kalian ingin melamar pekerjaan, apa yang harus dilakukan? Mengisi formulir. Sebelum mengisi formulir, kalian mengirimkan apa? Mengirimkan Ingin melamar pekerjaan berarti? Mengirimkan data GP. Ya, hampir betul. Mengirimkan surat pekerjaan. Dalam membuat lamaran pekerjaan, pastilah mencantumkan riwayat pendidikan kita, keterampilan, dan lain-lain. Dalam riwayat hidup itu ada keterampilan, pendidikan, serta lain-lain. Hal ini sesuai dengan yang kita pelajari. Ayo, coba dibaca Ali, tujuan pembelajaran kita siang ini apa? Setelah mengamati narasi riwayat hidup, siswa
mampu mempraktikkan pengisian formulir dengan tepat melalui kegiatan diskusi kelompok. Siswa mampu membuat daftar riwayat hidup sesuai petunjuk. Oke, dilanjutkan Dimas. Dimas, ayo. Dimas. Melalui kegiatan percobaan, siswa mampu mengkategorikan benda magnetis dan non-magnetis dengan benar. Melalui diskusi, siswa mampu menyajikan hasil percobaan secara langsung jawab. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, lampiran dalam surat lamaran pekerjaan biasa disebut daftar riwayat hidup. Istilah keren riwayat hidup itu apa? CV. Sebelum kita lanjutkan, nah mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Masih ingat tepuk semangat yang sudah kita pelajari kemarin? Masih. Yo, semuanya duduk yang rapi. Gambarnya dimunculkan ya. Semuanya tangannya siap untuk bertepuk. Ayo, tangannya siap untuk bertepuk. Oke. Tepuk semangat. Ha. Aye, aye. Oke, pinter. Apakah kalian pernah menulis daftar riwayat hidup? Belum. Oh iya, belum. Maksud riwayat hidup itu apa? Yang berisi informasi diri yang meliputi identitas serta kegiatan yang telah dilakukan. Iya, informasi diri. Informasi diri itu mengenai apa saja? Tempat tanggal lahir, Tertinggi. Apa? umur, Ya, kemudian status, ya status. Selain itu ada yang Islam, ada yang Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Agama. Iya, pintar agama. Selain berisi informasi diri, identitas diri, dalam riwayat hidup itu juga berisi pendidikan yang sudah kalian tempuh. Tahun 2021. Ya, sampai yang pendidikanmu terakhir. Riwayat hidup itu dapat ditulis dalam dua bentuk. Coba kalian perhatikan, ini adalah riwayat hidup yang ditulis dalam bentuk singkat. Apa saja yang kalian temukan dalam riwayat hidup itu? Menulis data Yang dicantumkan. nama, Nama, tempat tanggal lahir itu termasuk apa? Alamat. Nama, tempat tanggal lahir, alamat itu termasuk apa? data diri, Ya, kewarganegaraan, Terus ini sama dengan yang disebutkan Wulan tadi, status, nomor Status. HP, dan email. Ini adalah data email. pribadi. Data pribadi. Di bawahnya, selain data pribadi, dalam daftar riwayat hidup itu dicantumkan juga pendidikan formal. formal, Nah, pendidikan formal. Di sini ditulis tahunnya 2015 sampai 2019. Itu berada di Universitas Muhammadiyah Jember. Program studi bahasa Inggris. 2011 sampai 2014. Sekolah di SMK Trunojoyo Jember. Ini pendidikan formal. Bawahnya lagi, pendidikan formal ada apa ini? pengalaman kerja, Pengalaman Kerja. Iya, pengalaman kerja. Dalam ruangan topinya dilepas saja ya, Dimas. Dalam ruangan topinya dilepas saja. Oke, benar. Sip. Jika kalian ibu suruh menulis data riwayat hidup dari 4 komponen ini, data pribadi, pendidikan formal, pengalaman kerja, kemampuan atau keterampilan, itu apa yang tidak dicantumkan? Apa yang tidak kalian cantumkan? Keterampilan. Keterampilan, mungkin kalian terampil merakit
barang-barang dari listrik itu juga bisa kamu cantumkan di situ. Yang tidak kalian cantumkan apa? Yang tidak Pengalaman kerja. Pengalaman kerja. Iya, pengalaman kerja. Kenapa tidak perlu dicantumkan? Karena kita kan belum pernah kerja. Betul, karena kita belum bekerja, karena kita masih sekolah. Ini ada pula riwayat hidup secara narasi. Apa itu narasi? Disajikan dalam bentuk narasi. Apa? Teks. Betul. Disajikan dalam bentuk paragraf. Nah, coba Abdi dibaca riwayat hidup dalam bentuk narasi ini. Nama saya adalah Mary Juliana. Saat ini saya berumur 12 tahun. Saya lahir di Semarang pada tanggal 17 Juli 2006. Kewarganegaraan saya adalah warga negara Indonesia. Mengikuti les bahasa Inggris serta melukis. Oke, dari sini, nah, data pribadi yang bisa kita peroleh apa saja? Nama, betul. Umur, tempat tanggal lahir. Ayo Dimas, diteliti. Alamat, Dimas. kewarganegaraan. Iya, kewarganegaraan. Prestasi. Nah, ini data pribadi. Setelah data pribadi, pendidikan. Pendidikannya apa? TK. TK dan SD. ya, ini pendidikannya. Kemudian dia juga mempunyai prestasi. Prestasinya apa saja? Menjadi juara cerdas cermat, Juara lomba mengajar, lomba melukis. Dalam lomba melukis antariksa. Pintar. Kalian diberi riwayat hidup dalam bentuk narasi. Apakah kalian bisa menuliskan riwayat hidup dalam bentuk singkat? Bisa, Bu. Nah, kalau singkat itu seperti ini. Nah, atau daftar riwayat hidup. Supaya kalian sudah tahu hal apa saja yang perlu ditulis dalam riwayat hidup? Sudah tahu ya? Identitas diri, riwayat pendidikan. terus ya, pintar. Prestasi, keterampilan atau kemahiran. Kalau misalnya untuk melamar pekerjaan berarti ditambah juga Riwayat pekerjaan. pintar, riwayat pekerjaan. Ini daftar riwayat hidup. Kalau ini yang menulis riwayat hidup ini masih anak sekolah ataukah sudah mau melamar pekerjaan? Masih sekolah. Kok tahu kalau masih sekolah? Sekolah SMP. Ini adalah daftar riwayat hidup yang ditulis oleh anak sekolah. Kalian lihat ini pendidikan. Yang nomor 2 SD Cempaka tahun 2001 sampai sekarang. Maksudnya dia saat menulis daftar riwayat hidup itu. Oke, berarti ini daftar riwayat hidupnya anak-anak yang masih sekolah. Oke, kita lanjutkan. Apakah kalian masih ingat dengan magnet? Insya Allah. Oh, apa itu magnet? Benda yang memiliki kekuatan magnetis. Oke, pintar. Apa saja yang sudah kita pelajari tentang magnet kemarin? Kayak dari magnet. Jenis magnet. Jenis magnet atau bentuk magnet. Berkaitan dengan sifat magnet, hari ini kita akan mempelajari benda magnetis dan non-magnetis. Apa itu benda magnetis? Benda yang dapat ditarik oleh magnet. Betul. Contohnya apa kira-kira? Paku, Betul. besi, baru. Nah, sekarang ini adalah benda non-magnetis, adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya apa? plastik, kertas, kain. Nanti LKPD yang harus kalian kerjakan.
Nah, amati petunjuknya. Jangan lupa. Ayo semuanya perhatikan duduknya yang rapi. Dimas duduknya yang rapi. Kalau Ardi kok malah lendet-lendet. Ayo duduk yang rapi. Nah, jangan lupa tulis nama kelompok. Kemudian, kalau sudah tulis nama kelompok, nah di sini ada pertanyaan. Apa yang kalian ketahui mengenai daftar riwayat hidup? Nah, kalian bisa mencari jawabannya pada modul yang sudah Ibu berikan. Atau kalian misalnya bawa buku bisa mencari informasi di situ, nggih? Terus apa saja fungsinya? Nah, di sini kalian perhatikan. Nah, di sini ada narasi riwayat hidup. Dari narasi ini kalian nanti diminta untuk menuliskan riwayat hidup atau daftar riwayat hidup. Sudah paham tugasnya? Halo? Bu, lenggaran buku napa dan kertas, Bu? Nanti langsung di Google Form. Sebentar lagi akan Ibu kirimkan Google Form-nya. Oke. Berapa? Cari Nah, Google mboten apa-apa, Bu. gimana? Digarap pokoknya itu. Cari di Google. Dikerjakannya secara berkelompok. Nanti setelah ini kalian mengerjakan secara berkelompok. Setelah mengerjakan secara berkelompok, kita kan diskusi lewat WA. Setelah itu, kita bertemu lagi untuk membahasnya. Jadi kalian harus perhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Nggih. Oke, sekarang sampai di sini lihat. Pilih salah satu anggota kelompokmu untuk dimintai keterangan pribadinya. Susunlah pertanyaan yang ingin kamu sampaikan kepada temanmu untuk memperoleh informasi. Nah, setelah itu buatlah daftar riwayat hidup dari teman yang sudah kamu wawancarai. Oke, sudah paham? Sudah. Kurapal nganu TGR loh. Ora apal apa, Dimas? Tanggal tepat lahir. Oh, nanti tanya Bu Mahi bisa. Bu Mahi ada daftarnya ya. Setelah itu, di sini ada kesimpulan apa yang kamu peroleh dari kegiatan pertama. Berarti kegiatan pertama kita belajar apa? Menulis. Daftar Menulis Menulis apa? Hah? Betul? riwayat hidup. Oke, betul. daftar Ya, hidup. sekarang lembar kerja yang kedua. Nah, ini kita mau mengkategorikan benda magnetis dan non magnetis. Nah, di sini kamu diminta menjawab pertanyaan, kemudian siapkan magnet. Untuk melakukan percobaan, siapkan pula 10 benda yang ada di sekitar kalian. Nah, ini 10 benda yang ada di sekitar kalian, apa saja yang ingin kalian siapkan? Apa itu? Oh ya, boleh. Terus apa lagi? Jajan, Bu. 10. HP. Ya, boleh. Ini boleh. Minuman. Pulpen. Iya. Kan udah 10 saja. Buku. Ya. Apa Itu ada tutup toples juga boleh. Nih. Kalau kalian jawab pertanyaan sesuai yang ada di LKPD. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham tugasnya dari LKPD? Insya Allah. Insya Allah. Jangan lupa menulis di masing-masing lembar kerja nanti menuliskan kesimpulannya ya. Oke, sekarang silahkan kalian mengerjakan LKPD. Kita bertemu setelah kalian mengerjakan LKPD. Anak-anak boleh keluar dari ruang ini ya, keluar dari Google Meet. Nah, alhamdulillah kita bertemu lagi pada sesi yang kedua ya. Di sini sudah ada 2 tanggapan dari LKPD yang sudah dikerjakan. Dari 2 jawaban ini, menurut kalian lebih sesuai yang mana? Jawaban pertama atau jawaban yang kedua? Pertama.
Lebih sesuai jawaban yang pertama atau yang kedua? Oke, jawaban yang mana? Tadi kelompoknya Ardi carinya di Google atau di buku yang di e-book yang Ibu bagikan tadi pagi? Mencari di pikiran, Bu. Oh, di Google. Setidaknya supaya lebih sesuai dengan materi kita, ini juga betul, tapi supaya lebih sesuai dengan materi kita, yang pertama cari dulu di e-book yang Ibu bagikan tadi, nggih? Besok lagi seperti itu ya. Enggak apa-apa, wis bener iki. Apa saja fungsi dari daftar riwayat hidup? Ini mendaftarkan pekerjaan, mendaftar ke sekolah. Ini ada juga yang menerangkan data diri kita kepada pihak atau orang lain untuk dipergunakan sesuai dengan tujuan yang disepakatinya. Oke, betul. Mendaftar pekerjaan juga memerlukan daftar riwayat hidup. Memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Nah, ini ada narasi. Nah, tadi ada narasi riwayat hidup, kemudian kalian disuruh untuk menuliskan daftar riwayat hidup secara singkat. Nah, lihat. Nah, kalau tanggapan yang pertama, nama Samuel Haryanto, tanggal lahir 5 Mei 2005. Tinggi badan 158 cm, berat badan 50 cm, sampai cita-cita. Untuk tanggapan yang kedua, ini perbedaan tanggapan yang pertama dan yang kedua apa? Tanggapan yang pertama untuk pendaftaran dan tanggapan yang kedua untuk menjelaskan. Ini hampir sama semuanya. Kan sama-sama Ya. disuruh untuk membuat daftar riwayat hidup. Ya. Bedanya daftar riwayat hidup yang pertama, pekerjaan kelompok pertama, dan daftar riwayat hidup yang kedua untuk pekerjaan kelompok kedua, bedanya apa? Di kelompok pertama ada apanya itu? Berbeda tulisan. Ini loh. Prestasi. Apa? Prestasi. Ini loh. Cita-cita. Iya, cita-cita. Di kelompok kedua ada apa tidak? Aku mau. Enggak ada toh. Kemudian ini, lihat. Nah, di kelompok kedua ada apa ini? Ini apa? Nomor HP. Iya, di kelompok pertama ada apa tidak nomor HP-nya? Tidak. Tidak ada. Berarti dari dua daftar riwayat hidup ini masing-masing masih ada kekurangan sedikit ya. Yeah. Kemudian dilanjutkan. Tuliskan hal apa saja. Nama. Oke. Coba kelompoknya Ardi dibaca. Hal apa saja yang perlu ditulis dalam daftar riwayat hidup? Iya, Lan. Kelompoknya Ardi yang bawah ini. Apa? Nama lengkap, umur, alamat, riwayat. Lengkap, umur, alamat, riwayat, Iya. riwayat pendidikan SD, riwayat pendidikan SMP, Nah, riwayat SMA, oke. riwayat Nah, sampai situ dulu. Ya, perhatikan nama lengkap, umur, alamat. Ini sama dengan data pribadi. Ayo semuanya perhatikan dulu. Kemudian SD, SMP, SMA, sarjana itu pendidikan, riwayat pendidikan. Kemudian misalnya ikut seminar apa itu pengalaman. Nah, kalian lihat di keterangan Bu Mahi tadi, di contoh Bu Mahi. Nah, 1
share Bu Mahi. Boten. Kelihatan. Sekarang sudah kelihatan ya. Nah, lihat-lihat. Ini loh yang Bu Mahi maksud tadi. Nah, yang ini. Lihatan. Nah, di sini kan dalam daftar riwayat hidup itu yang dicantumkan apa nomor 1, Ali? Ayo Ali. Ini. Nama. Guys, ini loh. Data pribadi. Iya, data pribadi. Jadi yang dicantumkan dalam daftar riwayat hidup itu yang pertama data pribadi, gitu saja. Nanti data pribadi isinya banyak. Yang kedua apa? Wulan. Pendidikan Formal. Iya, pendidikan formal atau riwayat pendidikan. Dimulai dari yang terendah sampai yang tertinggi atau sebaliknya. Tuh, jadi pendidikannya tidak perlu dijelaskan panjang lebar, tapi pendidikan formal atau daftar pendidikan. Nah, yang ketiga apa ini? Dimas? Kemampuan. Pengalaman kerja. Iya, sudah bekerja di mana saja. Dan yang terakhir apa? Ardi? Yang terakhir. Kemampuan komputer. Ya, ini biasa disebut kemampuan atau keterampilan. Ya. Dah. Dari kegiatan LKPD yang pertama, apa yang bisa kita simpulkan? Kalian tadi di LKPD yang pertama disuruh apa saja? Mewawancarai teman. Iya, mewawancarai teman untuk disusun menjadi daftar riwayat hidup. Kemudian apa lagi? Membuat daftar riwayat hidup teman yang sudah diwawancarai. Iya, membuat daftar riwayat hidup teman boleh. Kalian tadi juga sudah bisa. Halo? Kalian masih dengar suara Bu Mahi? Ya. Kalian tadi juga sudah bisa mengubah riwayat hidup narasi menjadi riwayat hidup secara singkat. Ya. Masih toh? Nah, ini untuk lembar kerja yang kedua, kita kan sudah belajar mengenai benda magnetis dan non-magnetis. Kutub selatan yang disiapkan apa saja? Benda yang akan didekatkan ke magnet? Gunting, paku, Ya. baterai, bolpen, stipel, kunci, Ya. mbak. Oke. Dari yang kamu sebutkan tadi, yang bisa ditarik magnet itu apa saja? Gembok kali paku. Gembok sama paku itu bisa ditarik magnet terbuat dari apa? Terbuat dari apa? Besi. Ya, besi. Berarti gembok dan paku itu termasuk benda apa? Magnetis. Iya, benda magnetis itu berarti benda yang terbuat dari Besi. besi. Boleh selain besi? Nikel. Terus satunya yang lebih keras dari besi? Kobalt.
Iya, atau baja. Nah, dari percobaanmu, benda apa yang tidak bisa ditarik oleh magnet? Ini benda apa? Punya kelompok kutub selatan yang atas ini. Benda Sabuk. stiko, Betul. Terus apa lagi? poin, Iya, kunci, betul. Kunci nggak bisa ditarik oleh magnet? boten bisa Bu. Oh, tidak bisa. Benar logam tapi tidak bisa ditarik oleh magnet. Oke, berarti benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu disebut benda apa? Non magnetis, Iya, terbuat dari apa? Yang sudah terbuat kamu dari plastik, Plastik, kayu, karet, karet. Mungkin bisa lagi seperti yang kamu pakai itu apa? kain. Ya, oke. Dari sekarang mari kita simpulkan dari yang sudah kita percobaan yang sudah kita laksanakan, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Benda magnetis adalah apa? Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Iya, kemudian terbuat dari apa? Terbuat dari besi, baja, nikel. Terus? Sedangkan benda non magnetis Ya. adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Oke, pinter. Bu Mahi ingin bertanya, hari ini kita sudah mempelajari itu. Bagaimana perasaanmu? Kita sudah belajar bersama hari ini. Senang. Oke, senang. Jangan lupa nanti dikerjakan soal evaluasi yang akan Ibu bagi ya. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa tetap belajar. Oke.